Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dengan judul Penghuni Lembah Giri. Melanjutkan dari cerita kemarin. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Kini giliran adik-adikmu untuk maju. Benny mulanya masih sering berkirim surat. Salah satu suratnya itu antara lain berisi kalimat berikut. Di negara ini, mereka sudah sedemikian maju dan terbuka. Orientasi seksual yang seperti kita alami di sini tidak lagi dianggap menyimpang. Aku tak perlu takut atau malu melakukannya. Begitu banyak yang dapat kupilih. Bahkan salah seorang dari mereka bersikeras mengajakku untuk menikah. Resmi lagi. Bayangkan, di gereja, di depan pendeta, dihadiri jemaat, dan sungguh tawaran yang sangat menggoda. Kalau saja tidak membayangkan apa jadinya dengan mama. Setelah itu surat-surat Benny mengendor kemudian putus sama sekali. Ronald pun kemudian melupakan sahabat yang banyak membantu ia hingga Ronald mampu meraih ijazah SMA dengan nilai memuaskan. Walau ijazah itu akhirnya cuma bermanfaat untuk hiasan dinding. Ronald pun kemudian tidak lagi punya waktu memikirkan apakah Benny akhirnya jadi menikah dengan pasangannya lalu menetap di Amerika, atau sudah pulang kembali ke tanah air. Ronald terlalu sibuk untuk memikirkan semua itu. Sibuk oleh pekerjaan di bengkel ayahnya, dan lebih sibuk lagi di luar rumah, gonta-ganti teman bermain. Benny akhirnya benar-benar terkubur dari kenangan Ronald ketika ia memasuki usia 25 tahun. Dan di sebuah pesta topeng tahunan yang diadakan oleh kelompok eksklusif kaum gay kaya raya, tetapi juga pernah jadi atlet binaraga terkemuka. Walau cuma mantan, Antonius langsung jatuh cinta dan mendadak Benny bangkit dari kubur. Hari itu Ronald habis membesuk pamannya yang dirawat di salah satu pavilion sebuah rumah sakit swasta di Jakarta. Ketika suara lembut seseorang tiba-tiba terdengar menegur, "Hai Ronald." Ronald membalikkan tubuh dan seketika berhadapan dengan seorang laki-laki kurus dan tampak sudah berumur. Dengan sekali pandang, Ronald langsung mengenali siapa penegurnya. "Om Edi? Astaga!" Ronald berujar surprise dan gembira. Tangannya diulurkan ke depan untuk bersalaman. Setelah sekian tahun, siapa sangka tak ada tangan yang terulur untuk menyambut. Yang ada justru percikan butir-butir air bening yang membasahi sepasang mata si penegur. Disusul getir mendekati frustasi. Seperti mereka yang lain Ronald, aku pun salah mengenali aku sebagai papa. Bingung sejenak, Ronald kemudian memperhatikan wajah di hadapannya dengan lebih seksama. Lantas mencetus terpanjat, "Benny." Mustahil. Benny menyeringai, murung. Apa aku perlu mengeluarkan KTP, SIM, atau visa untuk meyakinkannya? Masih tak percaya, Ronald menggagap. Tetapi, ayo kita cari kantin untuk minum sambil ngobrol. Setelah menemukan kantin rumah sakit dimaksud, Benny memilih meja paling sudut dan jauh dari pengunjung lain. Setelah beberapa saat lamanya mereka saling berdiam diri, Benny akhirnya membuka mulut juga. "Apa kabarmu selama ini, Ronald?" "Baik." "Jadi kau pun tinggal di Jakarta ya?" "Masih tetap di Bandung." "Oh, kerja apa?" "Sekretaris di sebuah perusahaan kontraktor." Tentunya." Ronald benci dengan basa-basi yang menjengkelkan itu. Lantas tidak bisa menahan diri untuk menanyakan apa yang semenjak tadi mengganggu pikirannya. "Katakanlah Benny, mengapa kau tampak..." Toh Ronald tak sanggup meneruskan. Benny lah yang meneruskan dengan suara datar. "Tampak setua ayahku." Ronald manggut-manggut, kaku. Lebih dulu Benny melirik kiri kanan untuk meyakinkan tidak ada orang lain yang melihat atau mendengar. Lalu jari telunjuknya ia guratkan di permukaan meja, membentuk 4 huruf maut. "AIDS." Di negara yang bebas tetapi terkutuk itu, aku terlalu membabi buta, lantas tidak mawas diri. Ia menambahkan. Ronald merinding seketika. Mulutnya kemak-kemik ingin mengucapkan sesuatu.
Tetapi karena tidak tahu harus berkata apa, mulutnya kemudian mengatup kaku. Benny menyeringai acuh tak acuh. Mengerikan. Itulah yang mau kau katakan, bukan? Tak apa-apa, Ronald. Toh demikianlah kenyataannya. Dan belakangan ini aku sendiri pun tidak lagi peduli. Meski hidupku pada akhirnya hanya menjalani dua hal saja. Bekerja, dan keluar masuk rumah sakit seperti hari ini. Ronald menelan ludah, membasahi kerongkongannya yang mendadak kering kerontang. Ketika ia sadari bahwa ia memegang sebotol minuman dingin, Ronald cepat-cepat menyedotnya dengan sedotan keras dan terburu-terburu sampai ia terbatuk-batuk sendiri. Kemudian, entah apa yang harus kukatakan. Benny, katanya, tersenggal. Aku sangat terkejut dan ia tarik nafas dalam-dalam. Apakah Om dan Tante mengetahuinya? Tentu saja, karena begitu menginjakkan kaki kembali ke tanah air, pergantian cuaca langsung melemparkan aku ke rumah sakit. Semuanya lantas terbuka, dan Papa hanya bisa menangis dan menangis. Mama terkena serangan jantung, tetapi lama-kelamaan menjadi terbiasa. Dan Ronald mengulangi dengan nada lebih mendesak. Menatap sejenak ke mata sahabat lamanya, Benny lantas mengerti. Tidak usah khawatir, Ronald. Papa dan Mama percaya mutlak sewaktu kukatakan teman-teman. Amerika itulah yang menyeret aku masuk ke dunia gay. Kembali Ronald merinding. Kau membuat aku merasa berdosa. Hei, ucapan apa pula itu? Ronald berbisik tersedak. Entah apa yang sudah kuperbuat malam itu kepadamu. Apa yang sudah kau perbuat? Benny tersenyum. Justru kau telah mencegah aku melakukan sebuah dosa yang tidak terampunkan. Dosa apa? Benny merendahkan volume suaranya dan memberitahu tanpa ragu-ragu. Ketahuilah, Ronald, sebelum semalam itu kau memergoki aku di kamar mandi. Diam-diam aku telah menyusun rencana. Setelah pada akhirnya aku sadar bahwa hanya ada satu perempuan yang kucintai dan sekaligus kuinginkan. Aku lantas memutuskan untuk nekat menidurinya dengan berpura-pura mabuk minuman keras. Begitulah kurencanakan. Tinggal menunggu waktu serta kesempatan yang cocok. Dan kau tahu siapa kiranya perempuan yang kumaksud? Astaga, Benny, Ronald membelalak. Maka itu, Ronald, buanglah jauh-jauh perasaan bersalah di kepalamu, oke? Entahlah, Benny. Oh ya, bagaimana dengan kau sendiri? Dengan bijak Benny mengalihkan pembicaraan. Apakah kau masih melakukannya? Masih? Bila demikian, dengar nasihatku, kawan. Mulailah berpikir untuk berhenti. Ronald mau tertawa, tapi didahului ucapan Benny yang tegas dan dingin menghujam. Lihatlah diriku. Ronald tidak merasa perlu melihat. Ia langsung berkata, aku rutin check up ke lab dan aku sepenuhnya sehat. Begitu pula dia. Benny tidak bertanya siapa dia yang dia maksud. Benny justru menanyakan yang lain. Sampai kapan? Ronald terdiam. Benny mengeluarkan sehelai kartu namanya yang ia sodorkan ke depan Ronald. Berkunjunglah kapan saja kau ada waktu luang, tetapi jangan dalam 1 bulan ini, karena besok aku harus sudah ada di Brunei. Bulan depan baru kembali. Brunei Darussalam? Apa kerjamu di sana? Menatap interior sejumlah apartemen milik salah seorang keluarga dekat Sultan, jawab Benny tak acuh. Waktu menyaksikan pameran yang kuadakan bersama beberapa rekan seprofesi, dia sangat tertarik dengan kombinasi Timur Barat hasil kreasiku. Dan lewat 3 bulan, barulah Ronald mengunjungi alamat yang diberitakan oleh Benny. Itu pun tanpa direncanakan dan tanpa maksud-maksud khusus. Awalnya Ronald bergaul kelewat akrab dengan seorang gay yang lain, sehingga Antonius cemburu berat, lalu memukuli gay yang dimaksud sampai terluka parah. Ronald tentu saja tidak senang atas perlakuan brutal kekasihnya. Sumpah mati, tidak ada urusan seks apalagi cinta di antara kami berdua. Tak lebih dari teman biasa. Antonius tak mau percaya, dan mereka pun lantas bertengkar hebat.
Ronald tidak tahan lantas minggat ke Jakarta. Ia tinggal beberapa hari di tempat salah seorang adiknya yang kuliah di Universitas Trisakti. Suatu hari, sang adik membawa Ronald pergi berjalan-jalan untuk diperkenalkan pada teman gadisnya yang tinggal di kawasan elit Pluit Mas. Barulah waktu Ronald teringat bahwa Benny tinggal di kawasan perumahan yang sama. Ia kemudian pamit pada kedua orang muda yang sedang dimabuk cinta itu, lalu pergi mengunjungi Benny. Tiba di tempat yang dituju, ia lihat banyak orang tengah berkumpul. Suasana yang tampak jelas suasana berkabung. Ronald bertanya pada orang pertama yang dijumpainya, "Siapa yang meninggal?" "Pemilik rumah." Ronald baru akan bertanya apakah yang dimaksud Om Edi atau Tante Evi, manakala seorang muncul di pintu depan. Begitu mengenali Ronald langsung mendatangi Benny yang disapa menatap terkejut. "Nak Ronald, mimpi apa yang mengantar langkahmu kemari?" Ronald terpana. Salah mengerti. Orang yang tegak di pintu turun menyongsong sambil berkata, "Kau bengong, Nak? Atau kau tidak ingat lagi pada Om Edimu yang sudah tua ini?" Menyadari kekeliruannya, Ronald hanya mampu menggagap, Benny, ia meninggal tadi malam, Nak. Ayo, masuklah." Di ruang tengah yang megah dan luas, Benny tampak terbaring diam dalam sebuah peti mati berukir indah, berpakaian lengkap serta indah pula. Namun toh tidak membuat muda wajah si mati yang tampak begitu tua dan menderita. "Lihatlah diriku." Mulailah berpikir untuk berhenti Ronald. Bergidik, Ronald melangkah surut menjauhi peti mati. "Kau tentunya bertanya-tanya, bukan?" Terdengar suara desahan lemah Om Edi di sebelahnya. Ronald menggelengkan kepala yang terasa berdenyut-denyut sakit. "Kami sudah bertemu sebelumnya, Om." "Oh ya?" Om Edi mendesah lagi dengan pandangan yang menduga-duga. "Benny telah menceritakan semuanya." "Baguslah, aku jadi tak perlu repot-repot. Mana Tante?" "Aduh, hampir lupa. Mari ku antar menemuinya, Nak." Om Edi membuka pintu sebuah kamar. Nyaris saja Ronald tidak mengenali siapa perempuan yang berbaring di atas tempat tidur. Bukan hanya lemah dan pucat, tubuh molek dan wajah cantik Tante Evi juga tampak sudah sirna. Apa yang dilihat oleh Ronald adalah sesosok tubuh kering serta wajah yang rentan. Sepasang kelopak mata keriput berkedap-kedip membuka lalu memperhatikan siapa orang yang berdiri di samping tempat tidurnya. Kemudian bibir tuanya komat kamit bergetar. Apakah mataku tidak salah?" Terharu biru, Ronald menyauti, "Aku Ronald, Tante." Seolah memperoleh tambahan tenaga baru, Tante Evi terlonjak bangun, lalu merangkul Ronald dengan sekujur tubuh bergemetaran. "Anakku Ronald, puji Tuhan," ia berkata dalam tangis. "Mengapa kau menghilang begitu lama? Mengapa kau biarkan Benny pergi ke Amerika?" "Bu," suaminya menegur tajam. Perlahan-lahan Tante Evi melepaskan rangkulannya, lalu berbaring kembali di tempat tidur. Lunglai, isak tangisnya kian menjadi. "Memang bukan salahmu, Nak. Juga bukan salah ommu. Akulah yang salah. Karena aku terlalu bangga putraku satu-satunya memperoleh beasiswa. Akulah yang mendorongnya mengambil beasiswa itu. Aku terhanyut oleh pujian mereka bahwa Benny-ku adalah generasi harapan masa depan. Dan lihatlah apa yang ia dapatkan." Om Edi duduk di pinggir tempat tidur. Ia seka air mata yang menggenangi pipi istrinya, seraya berujar lembut dan penuh kasih. "Sudahlah, Bu. Berhentilah menyalahkan dirimu. Semua ini terjadi atas kehendak Tuhan jua adanya. Terkutuklah bila aku menjadikan Tuhan sebagai kambing hitam." Tante Evi tidak terbujuk. "Ingat bukan, Pak? Berapa kali sudah anak kita pernah jatuh cinta pada teman-teman gadisnya? Itu membuktikan pada dasarnya adalah lelaki normal. Tetapi karena aku bersikeras mengantarkan ia pada teman-teman ke Amerika." "Bu," sang suami membujuk dengan sabar, "apa yang telah kau perbuat jelas didasari niat baik.
dan cita-cita luhur seorang ibu. Yang terjadi setelahnya bukan lagi menjadi tanggung jawabmu. Kalaupun ada yang harus dipersalahkan, itu adalah teman-teman Amerika anak kita. Mereka lah yang membujuk dan menyeret anak kita sampai menyalahi kodrat. Jadi bukan kau, tetapi mereka lah yang bertanggung jawab atas kematian anak kita. Suami istri itu kemudian berpeluk-pelukan dan bertangis-tangisan tanpa mengetahui bahwa Ronald mengundurkan diri dari kamar dengan langkah tertatih-tatih, kemudian melarikan diri dari rumah yang diseliputi kabut duka cita serta kesengsaraan itu, dengan membawa serta hati nuraninya yang terguncang hebat. Pada waktu Antonius akhirnya datang menjemput ke Jakarta, seraya menyatakan penyesalan atas kelakuan yang tidak patut dan membujuk. "Aku merindukanmu, marilah kita pulang." Ronald menurut bagai kerbau dicocok hidung. Namun ketika taman kumpul kebunnya itu mencumbu Ronald di tempat tidur, Ronald cuma rebah diam. Dengan tubuh dingin bagai sebatang pohon pisang tumbang, masuk kantor pun ia tidak bergairah. Diajak liburan kemana saja, jawabannya pendek saja, malas. Ronald lebih suka berkurung di rumah, tidak mau bertemu atau berbicara dengan siapa-siapa, kecuali Antonius. Itu pun seperlunya. Dan bila lebih dulu ditanya hadiah-hadiah yang dibelikan Antonius, termasuk sebuah mobil rakitan terbaru, pun cuma dipandang sebelah mata, tanpa kemauan untuk memakainya. Setelah itu kembali menutup diri, makan tak bernafsu, tidur pun tak lelap. Lambat laun, bobotnya menurun drastis. Antonius menjadi cemas setengah mati, lantas membujuk, "Bagaimana kalau kau kuantar berkonsultasi pada psikiater?" Adalah menakutkan untuk mengungkap rahasia pribadi pada orang yang belum dikenal. Kunjungan pertama jadinya tidak menghasilkan apa-apa. Begitu pula halnya dengan kunjungan kedua. Baru setelah kunjungan berikutnya, dan Antonius tidak berkenankan lagi ikut masuk ke dalam kamar praktek, Ronald perlahan-lahan membuka diri. Dengan suara sakit dan getir mengeluh pada Dr. Rinaldi, "Aku telah membunuh seseorang dan aku ingin berhenti." Tidak lama setelahnya, Ronald pun dipertemukan dengan Maria. Oh iya, bukankah Maria akan datang berkunjung? Ronald melihat ke jam dinding, 20 menit lewat pukul 1 dini hari. Tadi ia bertelepon dengan Maria sekitar pukul setengah 1. Ada baiknya ia buka saja pintu gerbang sekarang. Siapa tahu Maria datang tepat waktu. Setelah merapikan kayu bakar di tungku agar apinya tidak keburu padam, Ronald kemudian pergi keluar rumah. Baru saja pintu gerbang dibuka, tampak cahaya lampu mobil muncul dari sebuah belokan. Mungkin penghuni setempat, tetapi mungkin juga Maria datang lebih cepat dari waktu yang dijanjikan. Tidak ada salahnya menunggu. Benar saja, mobil itu berhenti tepat di depan Ronald. Perlahan-lahan pintunya terbuka dari sebelah dalam, lalu sesosok tubuh melangkah keluar. Ronald terkesiap dengan jantung berdebar. "Halo sayangku," Antonius menyeringai lebar. "Kekasih mana yang sedang kau tunggu-tunggu? Kekasih mana?" Selamanya Ronald hanya mencintai satu orang, tidak pernah berpikir untuk mencintai yang lain. Dan orang yang dicintainya sekarang malah berkata kekasih mana. Sungguh tuduhan yang terasa begitu menyakitkan. Ronald mundur selangkah. "Mengapa kau kesini?" Ucapan selamat datang yang benar-benar manis. Antonius masih tetap menyeringai. Dagunya ia gerakan ke arah rumah sambil menambahkan, Apakah juga aku tidak akan diundang masuk ke dalam sana, boy?" Udara di luar sudah cukup membuat Ronald menggigil. Mendengar nama itu disebut-sebut, ia semakin menggigil. "Boy, sudah lama mati. Anton yang berdiri di depanmu adalah Ronald." "Aku tak percaya." "Terserah. Tapi kuanjurkan naik dan putar mobilmu kembali dan mulailah berpikir untuk mempercayainya." Seringai Antonius menghilang, namun tidak seluruhnya. Dengan suara lembut dan sabar, ia berkata, "Aku mengenal betul siapa dirimu, kekasih. Boy boleh saja mati,
tetapi cintanya tidak akan. Tembakan Antonius langsung mengenai sasaran. Ronald tersudut, lantas melemah. Bahkan lututnya terasa goyah, sehingga tegaknya tidak lagi segagah tadi. Antonius tersenyum, sadar bahwa Ronald sudah tergenggam di tangan. Ia tidak mau membuang tempo. Sekali lagi ia menembak. Ayolah sayangku, sudah waktunya kita masuk ke dalam sana untuk saling melepas rindu. Sentuhan-sentuhan gaib itu, sosok Antonius yang kokoh serta perkasa, tanpa dapat dicegah, birahi Ronald terbangkit lagi perlahan-lahan. Namun ia masih cukup sadar untuk apa dan mengapa ia membuka pintu gerbang. Adalah pantas bila saja nanti. Jangan di dalam sana. Antonius tersenyum lagi, manis sekali. Mengapa? Maria akan datang sebentar lagi. Oh dia, desa Antonius. Ingin meremehkan tapi cepat ditahan. Siapa tahu, aku kira di luar sini pun tersedia banyak tempat yang cukup romantis. Naiklah ke mobil manisku. Aku akan ganti pakaian dulu. Antonius mengawasi kimono tidur berbulu tebal yang melekat di tubuh Ronald. Yang itu lebih praktis. Aku malah sudah tidak tahan untuk membukanya. Ragu-ragu sesaat, Ronald kemudian membuka pintu mobil, lalu menyelinap masuk ke jok belakang yang tempatnya lapang serta nyaman. Seraya menyeringai, Antonius pun duduk di belakang kemudi. Mobil dijalankan pelan-pelan saja. Tidak perlu tergesa-gesa. Toh Boy sudah jadi miliknya kembali. Tinggal pilih saja, mencari tempat yang sepi tetapi aman untuk berjumbu, atau mencari tempat memutar lalu memboyong Boy pulang ke rumah untuk tidak dilepaskan lagi. Pilihan yang kedua adalah yang terbaik. Godaannya pun terasa lebih kuat. Tetapi Antonius tidak mau sembrono. Ia sudah pernah bertindak seperti itu. Tanpa diperhitungkan masak-masak, Antonius mengantarkan Boy berkonsultasi pada seorang psikiater. Akibatnya fatal, dan sampai sekarang pun Antonius masih menyesalinya. Antonius harus lebih berhati-hati. Memang sebaiknya Boy ia boyong pulang, tetapi jangan sampai Boy terkejut lantas hatinya terluka. Ia lebih dulu harus menjajaki seberapa besar ketertarikan Boy pada perempuan bernama Maria itu. Lebih-lebih lagi ia pun harus menjajaki apakah Boy masih tetap Boy-nya yang lama atau Boy yang berbeda. Masih tetap berdarah homo, tetapi sudah dicampurinya jenis darah yang lain. Dan sejauh mana jenis darah yang lain itu telah berpengaruh pada diri Boy, terutama pada orientasi seksualnya. Tiba-tiba terdengar suara lirih di belakangnya. Bagaimana kau tahu aku menetap di daerah ini? Sambil menjalankan mobil dengan hati-hati agar tidak keluar dari badan jalan yang begitu sempit dan kurang terawat, Antonius menjawab santai. Aku punya uang bukan? Dan informasi mudah dibeli di mana-mana. Lalu sejak kapan kau tahu? Minggu pertama setelah kau meninggalkan tempat persembunyianmu yang terakhir. Antonius diam sejenak. Kemudian sambil tersenyum simpul ia menambahkan, Hotel Anggrek kamar 10. Ronald mengingat-ingat. Lantas berdecak kagum. Berarti sudah lebih setengah tahun. Hebat. Bagaimana kau mampu bersabar selama itu? Ada sebuah tempat sepi dan cukup romantis, terlindung pepohonan serta perkebunan jagung yang sudah subur. Antonius terus saja menjalankan mobil. Yang ia cari adalah tempat memutar. Tidak ada istilah sabar, katanya datar. Bila informasinya mengatakan kau tergoda, lantas lari dengan seorang gaya lain, aku akan langsung menjemputmu pada kesempatan pertama. Meski untuk itu, aku lebih dulu harus melangkahi mayat seseorang. Ronald terdiam. Tetapi informasi akurat yang kuterima ternyata berbeda dan jauh dari sangkaan. Lanjut Antonius getir. Untuk beberapa waktu lamanya aku terombang-ambing, tak tahu harus berbuat apa. Sampai akhirnya aku tiba pada pemikiran bahwa cinta tidak hanya perlu kesabaran, tetapi juga pengorbanan. Antonius diam sebentar. Setelah menghela nafas panjang dan berat, barulah ia meneruskan. Begitu ku ketahui kau sedang menjalani terapi dengan latihan sosial pada wanita, aku langsung berkata pada diriku sendiri, aku mencintainya, maka berilah dia kesempatan
bila itu memang dapat membahagiakannya. Ronald semakin terbungkam, dengan hati diam-diam terenyuh. Pada saat bersamaan Antonius berpikir, waktu ujian telah tiba, maka ia pun bertanya hati-hati, "Apa pendapatmu tentang dia, Maria?" "Ya." Ronald berpikir sejenak, kemudian menjawab pendek, "Ia seorang gadis yang baik, itu saja." "Apa gunanya kuteruskan?" tambah Ronald. "Toh yang sesungguhnya ingin kau tanyakan bukan itu." Antonius tertawa sumbang. Jadi, tanpa ragu-ragu Ronald langsung memberitahu, "Kami memang pernah melakukannya." Jari jemari Antonius di bantalan kemudian terasa mengejang, kaku. Itulah yang paling ia takutkan selama ini. Boy telah merasakan yang lain. Betapa ingin Antonius menjerit serta meraung untuk melampiaskan kekecewaan. Tetapi bukanlah semua itu berasal dari kesalahan Antonius sendiri. Dialah yang melemparkan Boy ke tangan psikiater. Akhirnya Antonius cuma mampu mengeluarkan geraman bergetar dan apa? Ronald mendengus, tak senang. Ia memang selalu terbuka pada Antonius dan akan tetap seperti itu. Hanya saja, ia tidak suka didesak. Antonius menyadari hal itu. Tetapi Antonius sedang frustasi, lantas kehilangan kendali diri. "Apakah kalian menikmatinya?" Ronald ingin marah, tetapi ia menjawab juga. Dari pihak Maria, ya. "Kau?" Pada akhirnya juga iya. Tetapi yang kunikmati adalah sebuah kenikmatan semu. Aku tak mengerti. Begitu kuketahui Maria sudah selesai, aku langsung menarik diri tanpa memperoleh apa-apa. Ronald menjelaskan. Tetapi Maria seseorang yang penuh pengertian dan tidak mudah dibodohi. Secara ringkas Ronald lalu menceritakan apa yang kemudian terjadi pada malam bersejarah dalam perjalanan hidupnya itu. Maria bertanya, apa yang telah menghambat Ronald? Ronald menjawab terus terang bahwa ia sudah terbiasa memasuki tempat yang berbeda dan betapa ia mendambakan agar Maria tengkurap saja. Maria sempat terkejut lalu kemudian tertawa. Ia menyelinap sebentar ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Kembali lagi ke tempat tidur. Maria kemudian berkata, "Kita akan mengulanginya kembali." Tapi aku menelentang dan diam-diam sajalah, biar aku yang aktif bekerja. Tetapi Ronald tidak sampai hati membiarkan Maria berjuang sendirian. Sementara Maria sibuk sendiri diam-diam, Ronald berhalusinasi. Pengaruhnya memang langsung terasa. Perlahan-lahan, Ronald mendekati akhir perjalanan yang melelahkan, namun sensasional. Maria dapat menangkap gelagat. Lantas, pada saat yang tepat, Maria langsung mendorong Ronald memasuki dirinya. Ronald tak peduli. Yang penting ia mencapai tujuan. Seraya mendesahkan nama Antonius. Perasaan frustasi Antonius mengendur, bahkan kemudian tertawa gembira. Lalu berkata dengan ceria, "Pantas kau bilang kenikmatan semu meski dengan bantuan Maria. Itu sama saja halnya dengan bermasturbasi." Ronald diam saja. Kejadian malam itu belum seluruhnya lepas dari pelupuk mata. Terbayang saat-saat Maria tiba-tiba menegun kaku. Jadi jerih payahku sia-sia saja. Ia mendengus, lalu meluncur turun dari atas tubuh Ronald. Dengan marahnya, ia kemudian menyelinap ke kamar lain, membiarkan Ronald rebah termangu-mangu. Dan nyaris sepanjang sisa malam itu tidak dapat tertidur, didera oleh perasaan bersalah. Tetapi ketika pagi harinya ia bangun, Maria tetap menunggunya di meja makan. Baru setelah usai sarapan pagi, Maria membuka mulut mengenai yang tadi malam. Ronald mengangkat muka ragu-ragu. "Iya, aku dapat memahami. Paling tidak, kau telah melakukan itu di tempat yang semestinya." Ronald tidak akan pernah melupakan betapa lembut dan sederhana cara Maria mengutarakannya. Tidak ada nada mempermasalahkan. Pun Maria tidak menuntut apa-apa. Sehingga jauh dalam sanubarinya, mau tidak mau, Ronald harus menyimpan perasaan hormat yang dalam serta tulus terhadap gadis itu. Dan sekarang apa? Apa yang ia berikan sebagai imbalan pada Maria? Mengikuti Antonius seperti orang idiot, mengikuti dorongan nafsu birahi terkutuk.
yang telah mengantarkan Benny ke pelukan sang maut. Ronald benar-benar malu pada dirinya sendiri. Boy, Ronald terjengah. Ceritamu tadi itu membuat aku tidak tahan lagi. Seraya berujar demikian, Antonius mengawas sekitar jalanan yang mereka lalui. Begitu melihat ada tempat yang ia perkirakan cukup sepi serta aman untuk bercumbu, Antonius menggerakkan mobil ke pinggir. Rem dipasang dan kunci kontak diputar dengan sentakan tak sabar. Meskipun mati, menyusul lampu-lampu dipadamkan. Dalam tempo seketika, segala sesuatu baik di dalam apalagi di luar berubah menjadi hitam pekat. Dan kegelapan malam yang gulita itu, samar-samar tampak gerakan sosok kekar Antonius yang sedang berusaha pindah ke jok belakang. Tidak, Ronald tiba-tiba berkata. Gugup, aku tidak mau. Hei, Ronald membuka pintu mobil di sebelahnya, lalu melompat keluar. Di tempat yang ia tinggalkan, Antonius sempat dibuat terheran-heran, lantas menyusul keluar sambil menanggapi. Pasti kau hanya ingin bercanda, boy. Ronald menggelengkan kepala. Aku tidak mau lagi melakukannya. Ia mengulangi dengan tegas. Sungguh. Dijilati sinar rembulan yang pucat, wajah Antonius tampak mengenjang, kaku. Sadar bahwa Antonius dapat berlaku brutal bila sudah marah. Ronald berkata setengah memohon, aku sudah mulai menemukan jati diriku, Anton. Maka berilah aku kesempatan. Antonius merintih sakit bercampur marah. Jadi beginilah akhirnya. Boy sudah bukan miliknya lagi. Bila memang demikianlah kenyataan yang harus ia terima, baiklah. Antonius bersedia memberikan keleluasaan pada Boy untuk menemukan apa yang oleh kekasihnya itu jati diri. Tetapi harus ada timbal balik. Antonius pun punya jati diri, dan jati dirinya ia sudah sangat lama menunggu dengan sabar untuk dilampiaskan. Ia tidak sudi menunggu lebih lama lagi. Sekarang atau tidak sama sekali. Dengan pikiran jahat merasuki kepala, Antonius merelunak sikap. Rasanya ingin akan sangat berat untukku, Boy. Ia mendesah. Lembut, tetapi tak apalah. Hanya saja, kapan kau ingin kembali, kau pasti tahu siapa yang harus kau temui. Ronald menarik nafas lega. Aku akan mengingatnya selalu. Ia berjanji setulus hati. Entah bagaimana aku harus berterima kasih. Antonius menyeringai gembira. Cukuplah, dengan sebuah ciuman perpisahan itu pun, bila kau tidak berkeberatan. Sedikit pun tidak, dan tanpa ragu-ragu, Ronald mendekat. Antonius menunggu dengan bibir mengulas senyuman tipis, misterius. Begitu mereka berhadapan-hadapan, Ronald yang memang bertubuh sedikit lebih kecil dan lebih pendek, tentu saja harus mengangkat tumit dan tengadah untuk memecahkan bibirnya ke bibirnya Antonius. Pada detik-detik terakhir sebelum bibir mereka berdua saling bersentuhan, Ronald masih sempat melihat sesuatu di balik mata Antonius. Semacam sinar yang aneh, karena tampak begitu jelas meski suasana sekitar gelap gulita. Namun penglihatan sekilas itu diabaikan Ronald. Mungkin hanya pantulan sinar rembulan, pikirannya. Lalu bibir mereka pun bertemu. Semula Ronald meniatkan hanya sebuah kecupan pendek, tetapi Ronald diam dan membiarkan saja sewaktu Antonius mengulum, lalu memaksa bibirnya setengah membuka. Bahkan Ronald diam-diam menikmati. Kelopak matanya terpejam, bergairah. Demikian pula halnya Antonius. Sehingga manakala suatu saat dua pasang bibir mereka saling melonggar untuk berubah posisi, mereka tidak melihat munculnya selai sinar hijau tajam yang meliuk keluar dari dalam mulut Antonius, lalu berkelebat masuk ke dalam mulut Ronald. Pada saat bersamaan, Antonius sudah mengetahui bahwa birahi Ronald sudah berhasil ia bangkitkan. Selanjutnya mudah, malah lebih mudah dari apa yang ia perkirakan semula. Agaknya Antonius tidak perlu main perkosa, karena sewaktu ia merangkul tubuh Ronald untuk dibawa merapat ke tubuhnya sendiri, ternyata sang kekasih menurut dengan pasrah. Aku menginginkanmu, Boy. Antonius berbisik terengah-engah di telinga Ronald. Aku menginginkanmu. Ronald diam saja, tetapi Antonius tidak peduli.
Saking tidak tahan lagi, sebelah tangannya ia seludupkan ke balik kimono tidur Ronald, kemudian menyelusup ke bawah pinggang, menggapai liar. Dan pada saat Antonius mulai menikmatinya, tiba-tiba ia dihinggapi perasaan lain yang sama sekali bertentangan, yakni perasaan sakit yang luar biasa dahsyat, manakala sesuatu menembus lambungnya, untuk kemudian merobek dan terus merobek dengan brutal dan kejam tiada terperi. Maria Magdalena meninggalkan rumah mungilnya di sekitar pusat kota Bandung dengan pikiran terumbang-ambing. Apa yang telah ia lakukan menjanjikan, lalu kini berkeluyuran dini hari untuk mendatangi seorang laki-laki. Benar-benar memalukan. Seharusnya si lelakilah yang datang padanya. Konon lagi, justru lelaki itu pula yang membutuhkan kehadiran Maria. Tetapi, apakah memang Ronald harus? Maria atau bukan apa-apanya Ronald? Maria hanya sekedar seorang teman. Sebagaimana tadi di telepon Ronald berkata, seorang teman berbicara. Itu artinya posisi Maria tidak lebih sama dengan Amelia, mantan teman bekerja Ronald, yang sudah menganggap Ronald sebagai abang kandungnya sendiri. Posisi Maria barangkali malah ada di bawah sang janda beranak dua, Daishi, yang terang-terangan pernah mengakui, menikahi Ronald pun aku mau aja. Dia punya daya tarik seksual yang luar biasa, namun bukan itu semata piata yang kutuju. Keberadaannya lebih kebutuhkan sebagai pendamping, terutama bila aku melakukan perjalanan bisnis keluar daerah. Sebagai seorang pengusaha garmen, aku tidak ada alasan khusus mengapa pilihan Ronald akhirnya jatuh pada Maria. Amel membutuhkan tempat bersandar yang justru aku sendiri sangat memerlukannya. Ronald pernah menjelaskan. Dan mengenai perempuan satunya lagi, Tante Essie, dalam dirinya aku melihat seorang Antonius yang berbeda hanya cetakannya saja. Bagaimana dengan Maria? Bisnis yang kau tawarkan sungguh menantang, jawab Ronald sederhana. Naik turun truk, keluar masuk perkebunan, membaurkan diri dengan para petani, lalu para pedagang bermuka dua di pasar induk. Aku yakin itu akan menjadi sebuah kehidupan yang keras. Kontras dengan kehidupan yang kujalani selama ini, yang telah membuatku semakin lupa bahwa aku terlahir sebagai laki-laki. Cuma itu. Dan jauh-jauh hari, Dr. Rinaldi yang sudah lama menjadi sahabat kental keluarga Maria memang telah memberitahu. Itulah yang menjadi tujuan utama Ronald, kembali pada harkat dirinya sebagai seorang laki-laki. Bukan hanya fisik, melainkan lebih secara mental biologis, yang selama lebih dari 10 tahun menyimpang ke arah yang salah. Penyimpangan mana justru memberinya kebahagiaan tersendiri, bahkan cinta. Sepertinya aku diminta menegakkan seutas benang basah, Maria mengomentari. Tetapi sewaktu-waktu dapat menjadi kering bukan? Psikiater berkata membujuk. Aku memang belum tahu kapan Ronald akan mencapai titik kering yang dimaksud. Yang aku ketahui, gradasi kelabu dalam kehidupan seksual Ronald sudah mendekati tingkat yang parah, di mana sifat homonya lebih dominan. Paling-paling kita hanya bisa mengubahnya menjadi 40% homo dengan 60% hetero. Ada harapan untuk itu? Menurut pengamatanku, ada. Hanya sebuah celah tipis transparan memang. Jadi diperlukan kesabaran dan berhati-hati yang sungguh-sungguh. Jadi ku nasihatkan, begitu kau lihat lelaki itu terbuka, jangan buru-buru masuk. Karena salah-salah, kau akan terbentur sendiri. Lebih fatal lagi, celah itu bisa menutup diri kembali, lebih rapat dari sebelumnya. Ada bayang-bayang hitam mendadak melompat dari sebelah kiri jalan untuk kemudian lari menghilang di seberang kanan. Maria sempat tersentak lalu seketika menginjak rem kuat-kuat. Mobilnya oleng 1-2 detik sebelum kemudian berhenti dengan setakan keras. Didahului suara berbisik dan saling gigit dengan aspal. Sejenak lamanya Maria hanya terduduk dengan wajah pucat pasi, serta jantung bagai coplok begitu saja. Baru setelah itu, takut-takut ia melirik kaca spion, mengawasi jalanan di belakangnya. Lampu merkuri di trotoar
hanya memperlihatkan jalanan yang lenggang dan hampa. Tak tampak adanya sesuatu tergeletak di sana. Lalu kemudian Maria kembali melihat bayang-bayang hitam tadi, tegak, diam-diam di trotoar sebelah kanan. Dengan moncong mengarah ke mobil Maria, terdengar suara gonggongan keras disauti oleh gonggongan lain dari kegelapan malam di sekitar. Bayang-bayang hitam itu segera berlari menghilang. Hanya suara gonggongannya saja yang masih terdengar, mengejar arah datangnya gonggongan susulan tadi. Anjing buduk, Maria mengumpat. Kukira apa? Sambil tertawa lega, Maria menjalankan mobilnya kembali. Namun tidak lagi sekencang tadi. Ia sedikit lebih santai, malah mendekati ogah-ogahan. Apakah ia tidak lebih baik pulang lagi, lantas meneruskan tidurnya yang tadi sempat terganggu? Tetapi nada suara Ronald di telepon terdengar agak berbeda dari biasa. Suara itu sepertinya menyimpan ketakutan tersembunyi. Entah apa yang ditakutkan Ronald dan entah apa Ronald sendiri menyadarinya. Ronald hanya berbicara tentang hawa nafsu terkutuk yang lama telah mengusik dirinya kembali, tak lebih dari itu. Namun entah mengapa, Maria dapat merasakan adanya sesuatu dalam suara Ronald, sesuatu yang tidak biasa, sehingga Maria ikut dijangkiti perasaan takut yang aneh dan misterius itu. Tetapi, apakah itu kiranya? Maria tidak tahu. Maria hanya dapat merasakan. Yang pasti Ronald tidak perlu mengangkat telepon di tengah malam buta, hanya untuk membicarakan nafsu terkutuknya yang lama. Toh selama berbulan-bulan terakhir ini, setahap demi setahap, Ronald sudah mampu mengatasinya sendiri. Meski tidak sesempurna yang mereka harapkan bersama. Karena, maklum, sudah mendarah daging. Ronald pernah mengaku, biarpun sudah kucabik-cabik dengan susah payah, tetap saja masih ada bibit yang tersisa di sana-sini. Sungguh menggembirakan ketika pada akhirnya Ronald mengakui banyak hal, tetapi betapa banyak jalan berliku-liku yang harus ditapaki Maria untuk mendapatkannya. Liku-liku yang sering melelahkan, malah ada kalanya teramat sangat membosankan. Coba saja ingat minggu-minggu pertama yang datang untuk kemudian berlalu begitu saja, nyaris tanpa menghasilkan apa-apa. Hubungan Maria dan Ronald hanya sebatas bisnis belaka. Peranannya pun lebih banyak diambil alih oleh Pak Jayusman. Orang kepercayaan almarhum ayah Maria itulah yang lebih banyak mengajari, memberi petunjuk-petunjuk, membimbing, dan menemani Ronald kian kemari. Keberadaan Maria dikata tak ubahnya pos jaga yang disinggahi untuk bertanya ini itu. Lantas karena ia terlanjur sudah ambil bagian dalam terapi yang dilakukan Dr. Rinaldi, Maria tentu saja harus menjawab setiap pertanyaan atau pendapat yang diinginkan Ronald. Misalnya tempat tinggal, pakai sajalah rumahku yang di Jayagiri. Lama ini aku tempati hanya di akhir pekan. Itu pun tidak selalu. Memang ada beberapa anggota keluarga yang suka menginap di sana, tapi temporer. Bayar sewa? Hah? Omongan macam apa itu? Lupakan sajalah. Bukan menolak rezeki, tetapi hitung-hitung ada yang mengisi, ketimbang sering dibiarkan kosong. Lantas lama-kelamaan bobrok sendiri. Atau, oh, mau ikut tanam modal? Oke-oke saja. Lagi pula itu bagus untukmu. Kau akan berjuang lebih keras, karena yang kau pertaruhkan sebagian adalah milikmu sendiri. Hanya satu hal perlu kau timbang masak-masak. Bisnis sayur mayur memang tampak menggiurkan, apalagi mendekati dan tidak musim paceklik. Namun resikonya pun sering tidak tanggung-tanggung, terutama pada musim panen raya. Salah perhitungan sedikit saja, jangankan dapat laba, modal pun bisa ikut tumpur. Dan entah apa lagi, yang sedikit pun tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang menyangkut urusan mental biologis. Konon pula yang menjurus ke urusan seksual. Kalaupun ada pembicaraan yang sifatnya pribadi, tak lebih dari permukaannya saja. Sebagai contoh, aku ini anak satu-satunya, sebagaimana ayahku adalah anak satu-satunya pula dari kakek. Maria memberitahu, agaknya aku terlahir dalam sebuah keluarga yang dalam urusan jumlah generasi penerus bukan main kikirnya. Di lain waktu, honorarium
yang kuterima dari majalah tempatku bekerja, oh tak seberapa. Sering-sering malah nombok. Maria tertawa. Tetapi tak apa bukan? Toh peninggalan yang kuwarisi dari orang tuaku, bila ku makan sendiri bukannya habis, malah sebaliknya, terus saja bertambah. Adapun mengenai aku tidak berminat menekuni usaha keluarga yang sudah turun-temurun. Mungkin karena aku berbeda dengan para pendahuluku. Mengapa aku jadi wartawati, spesialis kriminal pula? Oh, mungkin karena panggilan jiwa. Tetapi alasan yang lebih pas adalah karena aku menyukai petualangan, khususnya mengenai perilaku manusia dan bagaimana mereka menanggapi kehidupan yang acap kali tidak mengenal kompromi. Yang agak menjurus paling-paling pacar. Tentu, aku pernah punya. Gonta-ganti malah. Sayangnya, atau menikah? Belum terfikirkan. Jalanan menanjak di depannya semakin menanjak dan terus saja menanjak. Pertanda ia sudah mendekati kota Lembang. Setelah itu, Ronald dan Maria mendadak tersenyum-senyum sendiri. Tiba-tiba teringat bahwa Ronald sudah tahu banyak mengenai dirinya. Sementara Maria tentang Ronald boleh dibilang nol besar. Belum pernah Maria bertemu seorang setertutup Ronald. Jangankan mau bicara tentang teman-teman sesama gay, mengenai keluarganya sendiri pun Ronald hanya membuka seperlunya saja. Sebagai misal, aku lahir di keluarga berpenghasilan kecil dengan tantangan besar, kata Ronald, lalu dengan cepat beralih ke urusan pekerjaan. Atau ayah orangnya keras tetapi berhati baik. Lantas pembicaraan beralih lagi ke soal lain. Teman bermain? Banyak, terutama sewaktu SD lalu SMP setelah di SMA. Ronald sempat terdiam. Lantas cepat-cepat mengalih bagaimana dengan laporan keuangan yang kemarin itu. Tak puas pada kesempatan lain, Maria mendesakkan pertanyaan yang sama. Berpikir sejenak, baru Ronald menjawab. Ada beberapa, tetapi tidak akrab. Dari beberapa itu tentunya ada yang cukup intim. Seorang gadis dan... Beberapa hari ini aku kurang tidur. Ronald menukas. Tak apa, kau istirahat sebentar di kamar. Dan Ronald tidak keluar-keluar lagi dari kamar sampai Maria meninggalkan Jayagiri sore harinya. Setelah hari itu, Ronald tahu-tahu menjaga jarak. Benar, sikapnya masih tetap sopan dan ramah bila mereka bertemu. Tetapi selalu ada saja alasannya yang masuk akal untuk meninggalkan atau menolak ajakan Maria berjalan-jalan. Seperti, aduh, bagaimana ya? Ada sekian ton kentang di Cisarua. Perubahan sikap Ronald itu langsung dikemukakan Maria pada Dr. Rinaldi sewaktu kebetulan mereka bertemu pada sebuah acara cocktail party. Seperti halnya Ronald, psikiater itu pun sempat terdiam beberapa saat lamanya. Baru kemudian, dengan pandangan enggan, ia membuka mulut. Suatu hal yang kusukai pada dirimu, Maria, Rinaldi berkata, adalah sifatmu yang terbuka dan terkesan agresif. Tetapi menyangkut Ronald, aku kira kau terlalu agresif. Terlalunya? Kau telah menyerang titik paling peka dalam diri Ronald. Justru sewaktu di SMA lah penyimpangan itu dimulai Ronald. Berawal dari sebuah eksperimen iseng. Eksperimen? Rinaldi seperti menyadari sesuatu yang tabu. Ah, sudahlah. Sebaiknya hal itu tersimpan dalam arsipku saja. Itu tidak adil. Kode etik. Nah, persetan dengan kode etik om itu, potong Maria sengit. Bukan aku yang meminta ikut ambil bagian dalam terapi menjengkelkan ini. Tetapi kau bersedia. Rinaldi tersenyum dengan manisnya. Dan aku pernah bilang, kau bebas mengundurkan diri kapan saja kau mau. Tidak seorang pun yang akan menyalahkan. Diingatkan begitu ditambah senyuman manis sang psikiater, membuat Maria melemah. Katanya, aku paling tak suka bekerja tanggung-tanggung. Maka berhentilah bersikap cengeng. Mantapkan hati. Teruslah berjalan dengan kepala tegak sampai tersandung sendiri. Rinaldi tertawa membahak. Tersandung? Orang seperti kau? Rinaldi tertawa lagi. Kiamatlah dunia. Siapa sangka Maria akhirnya tersandung juga.
Namun dunia tidak sampai kiamat. Meski ada sedikit borok yang terasa mengganggu ketika peristiwa itu berlangsung, dunia justru terasa betapa indah. Sensasional malah. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.